Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, hanya satu nafas, satu hembusan halus yang keluar dari kedalaman dada, dan nafas itu mampu menembus langit ketujuh, membuka tabir antara dirimu dan rahasia paling tersembunyi dari alam roh. Pernahkah kau merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang jauh lebih besar daripada tubuh, pikiran, atau keinginanmu? Sesuatu yang selama ini berdiam, menunggu untuk dibangunkan? Satu nafas ini bukan nafas biasa. Ia bukan sekadar oksigen, bukan sekadar udara. Ia adalah isyarat, tanda, panggilan bahwa jiwa manusia memiliki jalur rahasia menuju Rabb-Nya, jalur yang tidak bisa dilihat mata, namun sangat jelas terasa oleh hati yang peka. Dan malam ini, aku ingin mengajakmu memasuki wilayah yang tidak semua orang berani memasukinya. Wilayah sunyi, lembut, namun penuh gemuruh rahasia langit. Wilayah tempat para arif billah menyembunyikan ilmu mereka tentang satu nafas yang bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Jika kau merasa hidupmu seperti terhenti, jika kau merasa doamu lama tak berjawab, jika kau merasa hatimu seperti kehilangan arah, maka bersiaplah. Karena apa yang akan kau dengar setelah ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi pintu menuju kedalaman dirimu sendiri. Selamat datang di perjalanan satu nafas yang menembus langit ketujuh. Bab 1. Satu nafas yang membuka gerbang langit ketujuh. Nafas pertama bukan sekadar hembusan udara, ia adalah rahasia yang sejak awal penciptaan disembunyikan di antara detak waktu. Dalam setiap tarikan, ada getaran halus yang menghubungkan jasad yang sementara dengan sumber cahaya yang tak berkesudahan. Manusia berjalan, berbicara, bekerja, dan beribadah. Namun sedikit yang menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritual tersimpan dalam satu ruang sempit bernama nafas. Di dalamnya ada pintu sunyi yang sering terlupa, sebuah lorong ruhani yang menghubungkan manusia dengan keheningan tinggi yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata duniawi. Dan dari sinilah perjalanan menuju langit ketujuh bermula, bukan dari langkah kaki, melainkan dari kedalaman hati yang sadar akan setiap denyut kehidupan. Ketika seseorang menarik nafas dengan kesadaran penuh, ia sebenarnya sedang memanggil pulang dirinya yang tercecer di antara hiruk-pikuk dunia. Nafas itu mengembalikan fokus, menyatukan pecahan-pecahan batin yang selama ini bertebaran, dan membawanya masuk ke pusat keheningan yang pernah hilang. Di titik inilah seseorang mulai memahami bahwa nafas bukan sekadar proses biologis, tetapi ayat-ayat yang tidak tercetak, wahyu yang tidak tertulis, tanda-tanda yang terus berbicara meski manusia jarang mendengarnya. Nafas yang disadari menghidupkan kembali percikan cahaya yang pernah Allah titipkan saat manusia diciptakan. Percikan yang mampu menembus batas dunia menuju ruang-ruang langit yang tak pernah dibayangkan. Ada rahasia besar ketika seseorang memperhalus nafasnya. Dunia menjadi lebih perlahan, hati menjadi lebih lapang, dan batin terasa lebih dekat kepada sesuatu yang tidak terlihat namun begitu nyata. Di kedalaman itu, seseorang merasakan seolah ada tangan lembut yang menuntun dirinya kepada pemahaman baru tentang hidup. Segala yang berat terasa lebih ringan, segala yang rumit terasa dipermudah, dan segala yang gelap perlahan diterangi cahaya yang muncul dari dalam. Nafas yang lembut adalah doa tanpa suara, zikir tanpa huruf, dan sujud tanpa gerakan. Dan ketika doa seperti ini dilakukan, langit-langit rahasia seakan terbuka perlahan, menunggu ruh yang siap memasuki wilayahnya. Nafas yang disadari juga mengajarkan manusia tentang kerendahan diri. Setiap tarikan adalah pemberian, setiap hembusan adalah pengembalian. Manusia sering lupa bahwa ia tidak memiliki apapun, bahkan nafas yang ia gunakan untuk berbicara sekalipun bukan miliknya. Dari kesadaran inilah lahir rasa tunduk, rasa kecil, namun sekaligus rasa diliputi oleh kasih sayang Allah yang begitu luas. Dan ketika ketundukan ini menyatu dengan kelembutan nafas, seseorang merasakan dirinya menapaki tangga-tangga ruhani yang tak terlihat. Tangga ini tidak terbuat dari cahaya atau awan, melainkan dari kesadaran yang makin jernih, hati yang makin hening, dan kehadiran Allah yang makin terasa dekat.
Dan ketika seseorang terus menjaga kelembutan nafasnya, memeluk kesadaran dalam setiap hembus dan tarikan, ia akan mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada ketenangan yang tidak berasal dari dunia, ada kedalaman yang tidak berasal dari pikiran, dan ada cahaya yang tidak berasal dari mata. Nafas itu mulai membawa dirinya ke ruang yang lebih tinggi, seolah membimbingnya melintasi batas dimensi. Inilah tanda awal bahwa satu nafas dapat menembus langit ketujuh, bukan karena kekuatan tubuh, tetapi karena kejernihan hati yang mengingat Tuhannya. Disinilah seseorang akhirnya memahami bahwa perjalanan menuju Allah tidak dimulai dari langkah kaki, tetapi dari kelembutan satu nafas yang benar-benar disadari. Bab 2, nafas yang menyibak tirai batin. Dalam keheningan terdalam, ada detik-detik ketika nafas menjadi seperti cermin yang memantulkan siapa sebenarnya diri kita. Setiap hembusan membawa keluar beban yang tidak pernah disadari, sementara setiap tarikan menghadirkan ketenangan yang tidak datang dari dunia. Pada momen seperti ini, batin menjadi lebih jujur daripada pikiran, lebih terang daripada cahaya luar, dan lebih hidup daripada suara yang memenuhi telinga. Inilah saat ketika seseorang mulai melihat bahwa apa yang ia sebut sebagai dirinya hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar, lebih halus, dan lebih agung. Nafas menjadi alat untuk mengintip hakikat itu, membuka tirai tipis yang selama ini menyembunyikan wajah asli sang ruh dari kesibukan dunia. Ketika seseorang menahan sejenak nafasnya dengan penuh kesadaran, ia sedang masuk ke ruang sunyi yang hanya bisa dicapai oleh hati yang terjaga. Ruang itu bukan berada di luar sana, melainkan di dalam dada, di tempat paling tersembunyi, tepat di mana Allah meniupkan ruhnya. Di ruang inilah seseorang bisa merasakan getaran yang tidak pernah muncul saat ia terburu-buru menjalani hidup. Ada bisikan halus yang tidak berupa kata, namun mampu menjelaskan rahasia yang selama ini tidak mampu dipahami oleh nalar. Bisikan itu terasa lembut namun kuat, sunyi namun penuh makna, samar namun lebih nyata daripada suara manusia. Hanya mereka yang melambatkan nafasnya yang bisa menangkapnya. Semakin dalam seseorang meresapi nafasnya, semakin ia menyadari bahwa setiap hembusan adalah perjalanan pulang menuju Allah. Dunia seringkali membelokkan manusia dengan ribuan suara, keinginan, dan kecemasan. Namun ketika nafas ditarik perlahan dan dilepas dengan ikhlas, segala hiruk pikuk itu tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Kecemasan meluruh seperti debu, keresahan berubah menjadi ketenangan, dan hati yang selama ini gelisah menjadi seperti danau jernih tanpa riak. Dari ketenangan ini lahirlah kekuatan batin yang tidak tampak oleh mata. Kekuatan untuk melihat kehidupan bukan sebagai beban, tetapi sebagai jalan panjang menuju kehadiran Tuhan. Dan di saat seperti ini, seseorang mulai merasakan seolah ada pintu batin yang terbuka satu persatu. Nafas yang disadari juga mengajarkan tentang bagaimana Allah menuntun manusia dengan cara yang sangat halus. Ada saat ketika seseorang merasa tersesat, tidak tahu harus kemana, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun ketika ia kembali kepada nafasnya, kembali kepada kesadaran yang paling sederhana, ia menemukan bahwa jalannya perlahan-lahan diterangi. Bukan oleh cahaya yang menyilaukan, tetapi oleh cahaya lembut yang menghangatkan hati. Cahaya ini membimbing seseorang dari dalam, bukan dari luar. Ia menghapuskan rasa takut, memadamkan keputusasaan, dan menanamkan keyakinan bahwa tidak ada satu pun langkah yang tidak dilihat oleh Allah. Dalam nafas inilah seseorang akhirnya menyadari bahwa hidayah tidak selalu datang dalam bentuk yang besar, tetapi seringkali hadir dalam kelembutan yang hampir tak terasa. Dan ketika seseorang terus berjalan dalam kesadaran nafas seperti ini, ia akan merasakan bahwa tirai-tirai batin yang selama ini menutup pandangan ruhani mulai bergeser. Apa yang sebelumnya samar kini menjadi lebih jelas. Apa yang sebelumnya rumit kini menjadi lebih mudah. Bahkan hal-hal kecil yang selama ini tidak dianggap penting, tiba-tiba terasa seperti tanda-tanda yang menunjukkan arah jalan menuju Allah. Nafas menjadi kompas yang memandu batin, menunjukkan mana yang benar dan mana yang hanya fata morgana dunia. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa nafas yang lembut dan disadari bukan hanya menenangkan diri, tetapi juga menyibak tirai-tirai batin yang selama ini
membatasi pandangannya dari cahaya langit ketujuh. Bab 3. Nafas yang menghidupkan cahaya dalam diri. Ada saat ketika nafas tidak lagi hanya terasa sebagai gerakan keluar masuk, tetapi berubah menjadi getaran halus yang membangunkan cahaya yang selama ini tertidur dalam dada manusia. Cahaya itu bukan berasal dari dunia luar, bukan berasal dari pikiran, dan bukan pula berasal dari ilmu yang dipelajari. Cahaya itu adalah anugerah yang telah ditanamkan sejak awal penciptaan, ketika Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri manusia. Namun cahaya itu sering tertutup oleh kerak kegelisahan, tertimbun oleh luka hati, dan tertutupi oleh ambisi duniawi. Ketika seseorang menenangkan nafasnya, ia membuka kembali ruang bagi cahaya itu untuk muncul, bersinar, dan menerangi bagian terdalam dari keberadaannya. Tarikan nafas yang lembut adalah seperti mengetuk pintu ruang rahasia dalam diri. Di ruang itu seseorang bukan hanya menemukan ketenangan, tetapi juga menemukan jati diri ruhani yang selama ini tertutup kabut dunia. Setiap kali nafas ditarik dengan penuh kesadaran, kabut itu menipis sedikit demi sedikit, memperlihatkan pantulan cahaya yang semakin jelas. Seseorang mulai melihat dirinya tidak lagi sebagai sosok yang lemah atau penuh kekurangan, tetapi sebagai makhluk yang diberi karunia untuk terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Nafas menjadi kunci untuk membuka persepsi baru ini, persepsi yang membuat manusia merasa lebih ringan, lebih lapang, dan lebih dekat pada tujuan hidupnya. Ketika cahaya dalam diri ini mulai hidup, seseorang mulai merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dunia luar mungkin tetap sama, namun cara ia melihat dunia itu berubah sepenuhnya. Segala sesuatu tampak lebih bermakna. Setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap kesulitan sekalipun terasa seperti bagian dari rancangan besar yang penuh hikmah. Cahaya itu membuat seseorang memahami bahwa tidak ada hal yang terjadi tanpa izin Allah, dan tidak ada kejadian yang benar-benar kebetulan. Semua adalah panggilan halus yang mengajak manusia untuk kembali kepada kesadaran yang lebih tinggi. Cahaya inilah yang kemudian memandu seseorang dalam perjalanannya menuju langit ketujuh. Nafas yang terang juga membuat seseorang lebih mudah mendengar suara hatinya sendiri. Suara ini bukan suara ego, bukan suara ketakutan, dan bukan suara keinginan duniawi. Ini adalah suara ruh yang berbicara dengan bahasa ketulusan, keheningan, dan kejujuran. Suara ini sangat lembut, seringkali kalah oleh kebisingan kehidupan sehari-hari. Namun ketika nafas dijaga dengan penuh kesadaran, suara itu menjadi semakin jelas, semakin kuat, dan semakin mengarahkan. Ia membimbing manusia untuk mengambil keputusan yang tepat, menjauh dari hal yang menjerat, dan mendekat kepada apa yang menghidupkan hati. Dengan cara ini, nafas menjadi gurunya, cahaya menjadi penuntunnya, dan Allah menjadi tujuannya. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, titik ketika cahaya dalam dirinya menyala melalui tarikan dan hembusan nafasnya, ia mulai merasakan bahwa perjalanan menuju langit ketujuh bukanlah perjalanan ke atas, tetapi perjalanan ke dalam. Semakin dalam ia masuk ke hatinya, semakin luas langit yang ia temukan. Semakin ia hening, semakin ia dekat pada kehadiran ilahi. Nafas menjadi tangga, cahaya menjadi petunjuk, dan hati menjadi ruang di mana Allah membuka rahasianya. Di titik inilah seseorang memahami bahwa satu nafas yang benar-benar disadari dapat menjadi kendaraan untuk mengembara dari dunia kecil menuju alam yang tak berbatas, dari kesempitan dunia menuju keluasan langit ketujuh. Bab 4. Nafas sebagai jembatan antara dunia dan langit. Ada titik ketika seseorang mulai merasakan bahwa nafas bukan hanya penghubung antara tubuh dan kehidupan, tetapi juga jembatan halus yang menghubungkan dunia yang tampak dengan dunia yang tidak terlihat. Jembatan ini tidak dibangun oleh kata-kata, tidak disangga oleh logika, dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Namun setiap orang dapat melewatinya jika ia belajar mendengarkan bisikan lembut nafasnya sendiri. Dalam setiap hembusan terdapat pintu menuju kehadiran ilahi, dan dalam setiap tarikan terdapat undangan untuk memasuki keheningan yang lebih dalam. Ketika seseorang menyadari hal ini, ia mulai memandang nafasnya sebagai kendaraan ruhani yang membawanya menembus batas-batas dunia
yang selama ini mengurung dirinya dalam kesempitan. Seiring seseorang menyelami nafasnya, ia mulai memahami bahwa dunia ini hanya satu lapisan dari realitas. Ada lapisan-lapisan lain yang tidak terjangkau oleh panca indera, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang jernih. Nafas menjadi alat untuk menyentuh lapisan-lapisan itu. Ketika dunia tampak keras dan penuh beban, nafas lembut berubah menjadi jalan pelarian menuju kedamaian yang tidak tersentuh oleh waktu. Ketika hati dipenuhi keresahan, sebuah tarikan panjang mampu membawa seseorang masuk ke ruang cahaya yang tidak tersentuh oleh gelapnya dunia. Dan ketika jiwa terasa rapuh, satu hembusan yang benar-benar disadari mampu mengembalikannya kepada sumber kekuatan yang tidak pernah padam. Dalam perjalanan melewati jembatan nafas ini, seseorang akan merasakan perubahan batin yang begitu halus namun begitu kuat. Ia mulai membuka mata terhadap tanda-tanda yang selama ini luput dari perhatiannya. Kebijaksanaan dalam kesunyian, makna dalam keterlambatan, rahmat dalam ujian, dan kasih sayang Allah yang tersimpan di balik setiap kejadian. Nafas membuat seseorang peka terhadap kehadiran ilahi yang selalu menyelubungi hidupnya, meski ia sering tidak menyadarinya. Dunia yang tadi tampak berisik kini terasa lebih sunyi, hati yang tadi berat kini menjadi ringan, dan jiwa yang tadinya terpecah kini menyatu kembali dengan arah yang jelas. Semua ini terjadi karena seseorang mulai memahami bahasa halus yang hanya diucapkan oleh nafas yang hening. Nafas juga mengajarkan manusia tentang keseimbangan. Setiap tarikan harus disusul hembusan, setiap memberi harus diiringi melepaskan, setiap harapan harus ditemani tawakal. Seseorang yang meresapi ritme ini akan memahami bahwa hidup adalah perjalanan antara menggenggam dan menyerahkan, antara berusaha dan mengikhlaskan. Nafas yang seimbang membentuk hati yang seimbang, dan hati yang seimbang membuka jalan menuju langit rohani yang paling tinggi. Ketika seseorang berada di titik ini, ia tidak lagi memaksa takdir, tidak lagi memberontak terhadap masa lalu, dan tidak lagi takut terhadap masa depan. Ia berjalan dalam arus ketentuan Allah dengan pasrah yang mantap, seperti air yang mengalir menuju lautan tanpa kehilangan diri. Pada akhirnya, jembatan nafas membawa seseorang menuju kesadaran tertinggi bahwa tidak ada jarak antara dirinya dan Tuhannya, kecuali jarak yang ia ciptakan sendiri. Nafas yang disadari menjadi seperti bisikan lembut yang berkata, "Engkau tidak pernah jauh." Dan ketika seseorang benar-benar meresapi hal ini, ia merasakan bahwa perjalanan menuju langit ketujuh bukanlah sebuah pendakian yang sulit, melainkan sebuah kembali. Kembali kepada fitrah, kembali kepada cahaya, kembali kepada kehadiran ilahi yang telah lama menanti di dalam dirinya sendiri. Disinilah seseorang menyadari bahwa jembatan itu sebenarnya tidak pernah berada di luar. Ia selalu ada dalam nafas, gerbang yang tak pernah tertutup, menunggu kesadaran untuk melewatinya. Bab 5. Nafas yang menembus gerbang keheningan tertinggi. Ada saat ketika seseorang menyelami nafasnya, begitu dalam hingga ia menyentuh wilayah yang tidak lagi terikat oleh suara, gerakan, atau bahkan pikiran. Wilayah itu adalah keheningan murni. Keheningan yang bukan berarti tidak ada suara, tetapi keheningan yang justru memenuhi seluruh ruang batin dengan keteduhan yang tidak dapat ditemukan di dunia manapun. Ketika seseorang masuk ke dalam keheningan seperti ini, ia merasakan seolah dunia perlahan menjauh, waktu melambat, dan seluruh beban hidup terlepas satu demi satu. Nafas menjadi tali halus yang mengantarkannya ke wilayah yang selama ini hanya disentuh oleh para hamba yang hatinya benar-benar terjaga. Dan di sanalah untuk pertama kalinya seseorang menyadari bahwa keheningan adalah bahasa yang dipilih Tuhan untuk berbicara dengan hati manusia. Semakin dalam seseorang turun ke dalam keheningan ini, semakin ia merasakan bahwa hidupnya selama ini dipenuhi oleh suara-suara yang bukan berasal dari dirinya. Suara kekhawatiran, suara ambisi, suara penilaian manusia, dan suara masa lalu yang tak mau pergi. Namun dalam keheningan yang dipandu oleh nafas, semua suara itu kehilangan kuasanya. Mereka tetap ada, tetapi tidak lagi mendominasi. Mereka berusaha menarik perhatian, tetapi hati tidak lagi menggubrisnya. Dalam ruang sunyi yang baru ini, seseorang menemukan dirinya yang asli,
tenang, lembut, dan terhubung. Terhubung bukan pada dunia, tetapi pada sumber yang lebih tinggi, sumber yang selama ini mendengarkan, tanpa pernah menghakimi dan membimbing, tanpa pernah memaksa. Ketika keheningan mulai mengisi seluruh dada, seseorang merasakan kehadiran Allah dengan cara yang sangat berbeda. Ia tidak lagi merasakannya sebagai sesuatu yang jauh atau sesuatu yang hanya dapat dicapai melalui usaha keras. Ia merasakannya sebagai kehadiran yang begitu dekat, begitu hangat, begitu menyelimuti setiap inci batinnya. Seakan-akan nafas yang ia hirup adalah sapaannya, dan nafas yang ia hembuskan adalah penyerahan diri kembali kepadanya. Dalam momen seperti ini, seseorang mengerti bahwa hubungan manusia dengan Tuhan tidak membutuhkan banyak kata. Cukup satu nafas yang disadari sepenuhnya, maka jarak yang selama ini terasa jauh tiba-tiba lenyap begitu saja. Keheningan yang dibukakan oleh nafas juga menuntun seseorang untuk memandang hidup dengan cara yang lebih dalam. Ia mulai melihat bahwa setiap rasa sakit memiliki hikmah, setiap kehilangan membawa pelajaran, dan setiap kegagalan mengandung kasih sayang ilahi yang tersembunyi. Hati yang tadinya berantakan kini menemukan pola indah dalam setiap kejadian yang dulu dianggap sebagai kebetulan. Seseorang mulai memahami bahwa ada tangan yang tak terlihat yang selalu menuntunnya. Bahkan ketika ia merasa sendirian, dan tangan itu hanya bisa dirasakan ketika seseorang cukup hening untuk mendengarkan arah yang ditunjukkan oleh nafasnya sendiri. Ketika seseorang mencapai titik di mana keheningan bukan lagi sesuatu yang ia cari, tetapi sesuatu yang sudah tinggal dalam dirinya, maka terbukalah satu pintu yang selama ini tersembunyi. Pintu itu membawa seseorang pada pemahaman bahwa langit ketujuh bukanlah tempat, tetapi keadaan. Keadaan ketika hati begitu bening hingga mampu memantulkan cahaya ilahi tanpa gangguan. Keadaan ketika seseorang tidak lagi melawan takdir, tidak lagi bersembunyi dari dirinya sendiri, dan tidak lagi mencari Tuhan di luar, tetapi menemukannya di dalam. Dan semua itu dimulai dari satu hal yang paling sederhana. Nafas yang disadari, nafas yang lembut, nafas yang membawa seseorang menembus gerbang keheningan tertinggi. Bab 6. Nafas yang menghapus hijab antara hati dan Tuhannya. Ada momen ketika seseorang menyadari bahwa setiap kali ia menarik nafas, ia sebenarnya sedang mengetuk pintu rahasia yang terletak di antara dirinya dan Tuhannya. Pintu itu tidak terlihat, tidak berbentuk, dan tidak dapat disentuh oleh tangan. Ia terbuat dari lapisan-lapisan halus berupa ego, kelalaian, dan kegelisahan yang menumpuk sejak manusia mulai sibuk mengejar dunia. Namun ketika nafas diperlambat, disadari, dan diperhalus, lapisan itu mulai retak satu persatu. Seolah ada kekuatan lembut yang menghapus tirai yang selama ini menutupi mata batin. Dan ketika tirai itu tersingkap, seseorang merasakan kedekatan yang selama ini tidak ia ketahui bahwa ia miliki. Kedekatan yang begitu nyata, begitu hangat, seakan-akan Allah sendiri sedang memeluk hatinya dengan cahayanya. Dalam perjalanan menyadari nafas, seseorang mulai melihat bahwa hijab terbesar bukanlah jarak, melainkan kelalaian. Manusia sering merasa jauh dari Tuhannya, bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hatinya ditutup oleh pikiran-pikiran yang tidak pernah berhenti berlari. Ketika seseorang menenangkan nafasnya, ia seperti memanggil pulang pikirannya yang tersebar. Nafas mengajaknya kembali ke pusat kesadaran tempat semuanya menjadi jernih. Dari kejernihan ini, seseorang tiba-tiba memahami sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Bahwa Allah lebih dekat daripada seluruh ketakutannya, lebih dekat daripada seluruh harapannya, dan lebih dekat daripada seluruh luka yang ia pendam selama hidupnya. Kesadaran ini muncul pelan, lembut, seperti fajar yang naik perlahan namun pasti. Semakin dalam seseorang tenggelam dalam kesadaran nafas, semakin ia merasakan bahwa hatinya mulai membuka diri terhadap cahaya ilahi. Cahaya ini bukan seperti cahaya dunia yang menyilaukan, tetapi cahaya yang menghangatkan, menyembuhkan, dan menghidupkan. Cahaya ini mengalir melalui celah-celah hati yang retak, menutup luka-luka lama, menghapus bekas kegelisahan yang selama ini ia sembunyikan. Dalam cahaya ini, seseorang merasakan bahwa ia tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai oleh Tuhannya. Ia hanya perlu hadir, hening, dan benar-benar merasakan setiap nafas yang diberi.
Dan dari sini, ia memahami bahwa cinta Allah bukanlah sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang harus disadari keberadaannya. Nafas yang disadari juga membawa seseorang pada pemahaman bahwa hijab yang menghalangi hati bukan hanya berupa kesedihan atau ketakutan, tetapi juga berupa pikiran-pikiran yang terlalu keras menggenggam dunia. Ambisi, keinginan, dan tuntutan hidup membuat seseorang sulit melihat cahaya Tuhan yang sebenarnya tidak pernah pergi. Namun ketika nafas diperlambat, dunia kehilangan cengkeramannya. Keinginan tidak lagi menggila, kecemasan mereda, dan ambisi duniawi terasa mengecil. Dalam ruang yang baru ini, hati menjadi lebih peka terhadap bisikan ilahi. Seseorang mulai merasakan bahwa setiap tarikan nafas adalah pemberian dan setiap hembusan adalah pengembalian. Dari ritme inilah muncul rasa tunduk yang tidak dibuat-buat, rasa pasrah yang tidak dipaksakan, rasa percaya yang tumbuh dari kedalaman ruhani. Dan ketika keseluruhan hijab itu mulai tipis, seseorang merasakan kehadiran Tuhan seperti udara yang ia hirup. Tidak terlihat, namun mengisi seluruh ruang. Tidak dapat disentuh, namun menghidupkan seluruh sisi batin. Tidak bisa dijelaskan, namun sangat mudah dirasakan. Inilah titik di mana nafas menjadi lebih dari sekadar kehidupan. Ia menjadi jalan pulang. Jalan yang halus, sunyi, namun sangat pasti. Jalan yang membawa seseorang melewati gerbang dunia menuju ruang di mana hanya ada dirinya dan Tuhannya. Tanpa jarak, tanpa hijab, tanpa perantara. Disinilah seseorang memahami bahwa sesungguhnya langit ketujuh bukanlah puncak yang jauh, tetapi kedalaman hati yang telah dibersihkan oleh satu nafas yang benar-benar disadari. Bab 7, nafas yang menghidupkan kesadaran langit di dalam diri. Ada saat ketika seseorang mulai merasakan bahwa setiap tarikan nafas bukan hanya membawa oksigen yang menghidupi tubuhnya, tetapi membawa kesadaran yang menyalakan langit di dalam dirinya. Langit itu bukan langit yang membentang di atas kepala, melainkan langit ruhani yang Allah titipkan jauh di kedalaman batin manusia. Ketika seseorang memperlambat nafasnya, ia seakan membuka pintu menuju ruang luas yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Di ruang itu, ia menemukan keluasan yang tidak bisa ia temukan, bahkan jika ia berdiri di puncak gunung atau memandang hamparan cakrawala. Keluasan itu hadir dari dalam, dari tempat paling sunyi di mana cahaya ilahi berdiam tanpa pernah redup. Ketika seseorang melanjutkan perjalanannya menyadari setiap nafas, ia mulai mengerti bahwa dirinya selama ini seperti burung yang terlupa, bahwa ia memiliki sayap. Dunia telah membuatnya berjalan, menyeret langkah, dan merasa terbatas oleh keadaan. Namun dalam nafas yang lembut dan terjaga, ia merasakan bahwa batas-batas itu sebenarnya hanyalah bayangan yang ia ciptakan sendiri. Nafas membawa pesan halus bahwa manusia diciptakan bukan untuk hidup kecil, bukan untuk tenggelam dalam ketakutan, tetapi untuk menghidupkan potensi ruhani yang telah diberi oleh Tuhan. Dalam kesadaran ini, ia mulai merasakan bahwa langit ketujuh bukanlah sesuatu yang jauh, tetapi sesuatu yang dapat disentuh melalui hening yang tinggal di dalam diri. Semakin dalam seseorang memasuki kesadaran nafas, semakin ia merasakan bahwa dirinya tidak lagi menjadi pusat dunia. Nafas mengajarkan kerendahan hati yang tulus, kesadaran bahwa manusia adalah hamba, dan bahwa segala kekuatan yang ia rasakan datang dari sumber yang lebih tinggi. Dalam kerendahan hati ini, seseorang justru menemukan kemuliaan yang sejati. Ia tidak lagi tumbuh dari pujian manusia, tidak lagi roboh oleh cemoohan dunia, dan tidak lagi goyah oleh perubahan keadaan. Nafas yang terjaga membuatnya berdiri dengan kekuatan yang berasal dari Allah, bukan dari ego. Dengan cara ini, ia berjalan di dunia dengan langkah yang ringan, namun batinnya kuat seperti gunung yang tak tergoyahkan oleh angin. Nafas yang tenang juga membangun kesadaran bahwa hidup bukanlah kumpulan kejadian acak, tetapi untaian hikmah yang disusun dengan penuh kasih. Setiap detik, setiap pertemuan, setiap kegagalan, dan setiap keberhasilan membawa pesan ilahi yang menunggu untuk dipahami. Namun pesan itu hanya dapat ditangkap oleh hati yang hening. Ketika seseorang memperhatikan nafasnya, ia mulai memahami bahwa Allah tidak pernah diam. Dia selalu berbicara melalui kejadian-kejadian yang manusia lalui.
Nafas menjadi alat untuk mendengarkan pesan itu dengan lebih jernih, lebih halus, lebih mendalam. Dan ketika seseorang mulai mendengar pesan itu, hidupnya berubah bukan karena keajaiban besar, melainkan karena kesadaran yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Ketika kesadaran langit ini telah hidup dalam diri seseorang, ia mulai melihat kehidupan dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai makhluk kecil yang rapuh, tetapi sebagai hamba yang disayangi oleh penciptanya. Ia tidak lagi merasa tersesat karena ia tahu bahwa setiap nafas adalah penunjuk arah. Ia tidak lagi takut akan masa depan karena ia yakin bahwa Allah telah menulis jalan yang paling baik untuknya. Dan dengan setiap hembusan nafas, ia merasakan dirinya semakin dekat pada kehadiran ilahi yang mengisi ruang hatinya dengan kedamaian yang tidak tergoyahkan. Inilah momen ketika seseorang benar-benar memahami bahwa langit ketujuh bukanlah akhir perjalanan, tetapi awal dari kesadaran baru yang membawanya kembali kepada Tuhan melalui satu nafas yang disadari sepenuh hati. Bab 8. Nafas yang menyusun kembali diri dari dalam. Ada satu fase dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bukan karena perubahan fisik atau keadaan luar, tetapi karena sesuatu dalam dirinya mulai tersusun kembali. Nafas yang tenang, halus dan disadari menjadi seperti tangan yang tak terlihat sedang merapikan kembali kekacauan yang selama ini ia pendam. Setiap tarikan nafas seperti mengumpulkan serpihan-serpihan dirinya yang hilang, tercecer dan rusak oleh luka hidup. Setiap hembusan seolah membersihkan debu yang menutup cermin hatinya. Dari proses ini lahirlah sebuah penyatuan baru, penyatuan antara diri, hati dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Dan seseorang mulai mengerti bahwa penyusunan diri ini tidak pernah terjadi karena dirinya, melainkan karena Allah yang bekerja melalui keheningan nafas. Ketika penyusunan batin ini terus berlangsung, seseorang mulai merasakan bahwa hidupnya selama ini terlalu bising. Bising oleh penyesalan masa lalu, bising oleh ketakutan masa depan, bising oleh tuntutan yang tidak pernah selesai. Namun saat ia kembali kepada nafas yang jernih, ia melihat semua kebisingan itu meredam seperti ombak yang akhirnya berhenti menghantam pantai. Dalam keheningan itu, ia menemukan ruang yang selama ini tidak pernah ia masuki. Ruang yang penuh kelapangan, penuh kebijaksanaan, dan penuh kelembutan. Ruang ini bukan hasil pencarian yang panjang, tetapi hasil keberanian untuk berhenti sejenak dan menyadari nafas sendiri. Di ruang inilah seseorang kembali melihat dirinya sebagaimana ia diciptakan. Jernih, lapang, tenang, dan siap menerima cahaya ilahi tanpa perlawanan. Semakin kuat nafas menata batin seseorang, semakin ia menyadari bahwa dirinya bukanlah makhluk yang terputus dari Tuhannya. Selama ini ia merasa tercerabut, tersesat, tidak tahu arah. Namun dalam kedalaman nafas ia mendengar panggilan halus yang seolah berkata, "Engkau tidak pernah sendirian." Panggilan itu bukan suara, tetapi getaran yang merembes masuk ke seluruh kesadaran. Ia merasakan bahwa Allah tidak hanya dekat, tetapi hadir, menyelimuti, dan membersamai setiap detik hidupnya. Kesadaran ini menghapus rasa takut, menghilangkan gamang, dan menumbuhkan keberanian untuk berjalan tanpa ragu. Ia mulai mengerti bahwa setiap langkahnya, bahkan yang tampak kecil sekalipun, adalah bagian dari perjalanan pulangnya menuju hadiratnya. Nafas yang menata diri juga membawa seseorang pada ketegasan batin. Ia mulai mampu membedakan mana yang berasal dari egonya dan mana yang berasal dari panggilan Tuhan. Ia mulai mengerti bahwa tidak semua yang ia inginkan adalah kebaikan, dan tidak semua yang ia takuti adalah keburukan. Nafas memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk muncul, dan kebijaksanaan ini memberi kemampuan kepada seseorang untuk memilih dengan mata hati, bukan hanya dengan logika. Keputusan-keputusan yang dulu terasa berat kini menjadi lebih ringan. Pilihan-pilihan yang dulu membingungkan kini menjadi lebih jelas. Semua itu terjadi karena seseorang mulai melihat hidup bukan dari permukaan, tetapi dari kedalaman yang disentuh oleh keheningan nafas. Pada akhirnya, proses penyusunan diri melalui nafas membawa seseorang kepada satu kesadaran penting. Ia tidak perlu mengubah dunia untuk menemukan ketenangan. Ia hanya perlu mengubah arah masuknya cahaya dalam dirinya. Ketika cahaya itu masuk melalui nafas yang lembut,
Ia menyinari tempat-tempat gelap yang selama ini ia hindari. Ia menyembuhkan, menenangkan, dan menguatkan. Dari sini lahirlah pribadi baru, pribadi yang lebih damai, lebih bijak, lebih terhubung kepada Tuhannya. Dan pada titik inilah seseorang memahami bahwa nafas bukan hanya sumber kehidupan, tetapi pintu yang menyusun kembali dirinya, sehingga ia mampu berjalan menuju langit ketujuh dengan hati yang utuh, bersih, dan siap menerima rahasia yang lebih tinggi. Bab 9. Isyarat-isyarat tak terlihat dalam setiap ayat Al-Waqiah. Dalam sunyi yang paling dalam, ada rahasia yang hanya bisa didengar oleh hati yang benar-benar ingin kembali. Surat Al-Waqiah bukan sekadar rangkaian ayat. Ia adalah getaran halus yang memanggil jiwa manusia untuk bangkit dari kelalaian. Pada tahap ini, ketika seseorang mulai merutinkan membaca Al-Waqiah, ia tidak hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga membuka pintu pemahaman, intuisi, dan kejernihan yang sebelumnya tertutup. Banyak orang merasakan perubahan, bukan karena sebuah keajaiban tiba-tiba, tetapi karena jiwanya mulai sinkron dengan ritme ayat-ayat yang hidup. Ayat-ayat ini ibarat ketukan lembut yang mengetuk ruang batin, mengundang kita untuk memahami bahwa rezeki hanyalah satu dari sekian banyak karunia Allah yang tersembunyi di balik makna setiap lafaz. Setiap ayat dalam Al-Waqiah memancarkan pesan yang lebih dalam daripada yang tampak. Saat dibaca dengan kesadaran, ayat-ayatnya membuka ruang sunyi, tempat seseorang menemukan jawaban yang selama ini dicari. Ada orang yang tiba-tiba dipermudah jalannya, ada yang diberi kekuatan untuk meninggalkan kebiasaan buruk, ada pula yang diringankan pikirannya dari kekhawatiran tak berujung. Semua ini adalah tanda bahwa ayat-ayat Al-Waqiah bukan hanya menggerakkan rezeki di alam fisik, tetapi juga menggerakkan rezeki di alam batin, kedamaian, keyakinan, dan keteguhan hati. Bila hati mulai tenang, langkah menjadi pasti. Bila langkah pasti, rezeki mengikuti. Inilah isyarat tak terlihat yang jarang disadari. Isyarat-isyarat itu juga berupa kejadian kecil yang tampak kebetulan, padahal sesungguhnya adalah tarikan lembut dari Allah. Tiba-tiba seseorang dipertemukan dengan orang yang tepat. Tiba-tiba ada peluang yang muncul tanpa dicari. Tiba-tiba pintu yang dulu tertutup perlahan terbuka. Inilah bahasa halus yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berjalan dengan mata hati. Orang yang membaca Al-Waqiah dengan harap, takut, dan cinta kepada Allah, seakan-akan hidupnya diarahkan menuju tempat yang telah disiapkan baginya. Ia tidak mengetahui bagaimana, tapi ia merasakan bahwa Allah sedang mengatur segalanya dengan begitu rapi. Pada tahap spiritual yang lebih tinggi, isyarat-isyarat itu bahkan terasa sebagai bisikan lembut yang menenangkan hati. Jangan takut, aku bersamamu. Bisikan yang membuat seseorang kuat dalam badai hidup, sabar dalam kekurangan, dan tetap yakin bahkan ketika keadaan tampak mustahil. Inilah rezeki yang paling agung, bukan materi, tetapi kedekatan dengan Allah. Ketika hati terhubung dengannya, seseorang tidak lagi dihantui kegelisahan duniawi. Sebab ia tahu rezekinya tidak mungkin meleset dari genggaman tangan yang maha menjamin. Ia berjalan bukan dengan ambisi, tetapi dengan kepasrahan yang jernih. Dan pada titik puncak ini, pembaca Al-Waqiah menyadari sesuatu yang sangat penting. Bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang dikejar, tetapi sesuatu yang dipantaskan. Bacaan yang rutin bukan hanya membuka keberkahan, tetapi memurnikan hati, memperbaiki niat, dan menghaluskan akhlak. Semakin seseorang memantaskan dirinya, semakin deras rezeki mengalir kepadanya tanpa ia sadari. Disinilah letak rahasia terdalamnya. Al-Waqiah bukan hanya doa, tetapi jalan pulang bagi jiwa yang ingin kembali kepada cahayanya. Dan dari setiap cahaya itulah rezeki bermula. Bab 10. Ketika rezeki menjadi cahaya, puncak rahasia surat Al-Waqiah. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani seseorang ketika membaca Al-Waqiah tidak lagi terasa sebagai amalan, tetapi sebagai panggilan. Pada tahap ini, getaran ayat-ayatnya tidak hanya menyentuh pikiran atau perasaan, melainkan langsung menembus inti jiwa. Inilah keadaan ketika rezeki bukan lagi dipahami sebagai jumlah angka, harta, atau kelapangan dunia, melainkan sebagai cahaya yang memancar dari Allah
untuk menuntun hambanya ke arah hidup yang tepat. Dan ketika cahaya itu hadir, seluruh perjalanan berubah. Seseorang mulai melihat bahwa apa yang dulu ia anggap kekurangan, sebenarnya adalah ruang yang Allah kosongkan agar bisa diisi dengan keberkahan yang baru. Apa yang dulu ia sebut kegagalan, ternyata hanyalah pintu yang Allah tutup demi mengarahkan pada pintu yang lebih terang. Surat Al-Waqi'ah menyingkapkan pola-pola ini dengan cara yang sangat halus, sangat lembut, namun sangat dalam. Bagi mereka yang tekun membacanya, rezeki mulai datang dalam bentuk-bentuk yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Ada yang mendapatkan ide yang sangat jernih di tengah kebingungan. Ada yang merasakan keberanian baru untuk memulai sesuatu yang selama ini takut dilakukan. Ada pula yang mendapati dirinya dipertemukan dengan orang-orang yang membawa manfaat besar dalam hidupnya. Ini bukan kebetulan, ini bukan keberuntungan. Ini adalah tajalli, penampakan kasih sayang Allah dalam wujud pertolongan yang nyata, namun tidak selalu terlihat secara kasat mata. Mereka yang perasaannya halus akan merasakan bahwa hidupnya seperti dipandu oleh tangan yang tidak terlihat, menuju jalan yang dipenuhi kemudahan. Namun rahasia tertinggi dari semua ini bukanlah perubahan dunia luar, melainkan perubahan dunia dalam. Ketika seseorang benar-benar masuk ke kedalaman surat Al-Waqi'ah, ia akan menyadari bahwa rezeki yang paling besar bukan apa yang ia genggam, tetapi apa yang ia rasakan di dalam hati. Ketenangan yang tidak terguncang oleh keadaan apapun. Keyakinan yang tetap utuh meski dunia tampak goyah. Dan kebahagiaan yang tidak bersumber dari benda, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Hati yang seperti ini memancarkan cahaya. Dan cahaya itu memanggil rezeki, memanggil kemudahan, memanggil keberkahan sebagaimana cahaya menarik cahaya. Pada puncaknya, seseorang yang membaca Al-Waqi'ah secara konsisten akan merasakan bahwa rezeki bukan lagi sesuatu yang ia kejar, tetapi sesuatu yang datang menghampirinya. Sebab ia sudah menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Ia hidup bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa percaya. Ia melangkah bukan dengan kecemasan, tetapi dengan ketenangan yang dalam. Ia tidak lagi meminta rezeki dengan tangan yang gemetar, tetapi dengan hati yang yakin bahwa Allah sudah menyiapkannya dan hanya menunggu waktu terbaik untuk menampakkannya. Inilah rahasia terbesar, rezeki mengikuti keyakinan, bukan sekadar usaha. Dan akhirnya seseorang memahami bahwa surat Al-Waqi'ah bukanlah jimat pembuka kekayaan, tetapi jalan untuk kembali menjadi hamba yang sebenar-benar hamba. Hamba yang mengenal Tuhannya, hamba yang memantaskan diri, hamba yang memahami bahwa Allah tidak pernah menunda rezeki. Kitalah yang sering menunda pantasnya diri. Bila hati sudah bersih, bila perilaku sudah jujur, bila syukur sudah menjadi napas, maka rezeki tidak akan mampu menjauh. Sebab ia adalah cahaya yang selalu mendekat pada hati yang diterangi cahaya Allah. Jika engkau telah sampai pada pemahaman ini, maka engkau telah sampai pada puncak rahasia Al-Waqi'ah. Rezekimu bukan lagi sekadar pemberian, tetapi menjadi perjalanan menuju cahayanya. Dan pada akhirnya, segala perjalanan ini kembali pada satu titik, bahwa satu nafas yang kau hirup adalah hadiah dari Allah, jalan pulang sekaligus tanda bahwa hatimu masih dipanggil untuk mendekat. Semoga setiap hembusan nafasmu setelah ini menjadi zikir, menjadi tenang, dan menjadi jembatan antara dirimu dengan cahayanya. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini. Sampai bertemu di perjalanan ruhani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.